Ketika kita akan menceritakan lagi perkataan orang lain, maka kita bisa menggunakan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Di dalam bahasa Inggris, ini yang dinamakan dengan reported speech atau direct and indirect speech. Di video kali ini, Abi akan bahas secara detail apa itu reported speech, baik direct maupun indirect speech, dan penggunaannya dalam kalimat seperti apa. Kemudian karena ini materi yang lumayan sulit, maka tonton sampai selesai ya, dan juga kerjakan nanti latihan-latihannya di akhir video. So stay tuned here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome to this channel, Learning with Abi Asdad and Umi. Here, we learn English together. Before we start, don't forget to like, share, comment, and subscribe. And also ring the bell to get notification from us. Untuk yang belum subscribe, klik tombol merah di bawah ini ya. Reported speech atau direct indirect speech dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Dalam reported speech, kita akan menggunakan apa yang disebut dengan reporting verbs, yaitu diantaranya say, tell, ask, dan yang lainnya tergantung konteks kalimatnya nanti. Baiklah, kita akan bahas direct speech dulu atau kalimat langsung dulu yang paling gampang. Direct speech ini adalah mengucapkan kembali sama persis dengan apa yang dikatakan orang lain. Ada ciri khas dalam direct speech yaitu quotation marks atau tanda kutip. Contohnya, Gladys tells me I need to talk to you. Kalimat ini menunjukkan kalau saya menceritakan lagi sama persis apa yang Gladys ucapkan. Dengan cirinya adalah tanda kutip atau quotation marks. Dan di sini tidak ada perubahan apapun. Sedangkan kalau indirect speech atau kalimat tidak langsung adalah menceritakan kembali perkataan orang lain tidak secara langsung atau tidak sama persis. Dan di sini tidak ada tanda kutip. Tidak ada quotation marks. Reporting verbs yang digunakan ada yang dalam bentuk present, dan ini yang paling mudah karena perubahannya hanya orang saja, tidak ada perubahan verbs atau perubahan tenses. Kita lihat contohnya langsung ya. The teacher says that water boils at 100 degrees Celsius. Dalam indirect speech ada kata that, tapi ini sebetulnya optional, boleh dipakai boleh enggak. Kemudian yang tadi sebelumnya saya sebutkan, tidak ada tanda kutip. Dan juga tidak ada perubahan verbs atau tenses. Nah, bentuk indirect speech dengan reporting verbs yang dalam bentuk present ini biasanya digunakan untuk menceritakan kembali general facts atau fakta-fakta umum. Seperti tadi, air mendidih di 100 derajat Celcius. Itu kan termasuk fakta umum atau general facts, atau kadang juga digunakan untuk menceritakan kembali habitual action atau kegiatan rutin yang biasa dilakukan. Selanjutnya, indirect speech juga bisa menggunakan reported verbs dalam bentuk past, dan ini sebetulnya yang sering digunakan. Jadi yang digunakan adalah said, told, asked, dan kata-kata yang lainnya. Kita lihat contohnya. Gladys told me that she needed to talk to me. Nah, kalau di sini karena reporting verbs-nya told dalam bentuk past, maka ada beberapa perubahan. Yaitu perubahan verbs atau tensesnya dan juga perubahan orang-orangnya. Sekarang kita bahas lebih detail tentang indirect speech ini, terutama yang menggunakan reporting verbs yang dalam bentuk past. Supaya lebih mudah, Abi bagi 3 kategori kalimat ya. Yang pertama adalah statement atau pernyataan, kemudian imperative atau perintah, dan juga
questions atau pertanyaan. Kita mulai dari pernyataan atau statement. Dan sekali lagi mulai sekarang reporting verbs-nya dalam bentuk past. Karena kalau dalam present kan gampang, tidak ada perubahan. Kita lihat contoh kalimatnya. Direct speech-nya, Najla told me I want to go to your house. Kalimat ini kalau diubah ke bentuk indirect speech akan menjadi Najla told me that she wanted to go to my house. Nah, bisa dilihat dari contoh, karena reporting verbs-nya dalam bentuk past, maka ada perubahan-perubahan dalam indirect speech ini. Apa saja perubahannya? Yang pertama, ada kata that. Seperti yang tadi sebelumnya saya sebutkan, ini optional, boleh dipakai, boleh tidak. Kemudian yang kedua, tidak ada tanda kutip seperti di direct speech. Yang ketiga, orangnya berubah. Maksudnya dalam contoh tadi bisa dilihat I menjadi she, kemudian your house menjadi my house. Kenapa berubah? Karena saya menceritakan lagi apa yang dikatakan Najla. Dia pengen pergi ke rumah saya. Berarti she wanted to go to my house. Keempat, verbs-nya yang berubah atau tenses-nya yang berubah. Di contoh tadi, want jadi wanted. Kita lihat contoh yang lainnya. Delindri said, I wrote you a letter last week. Dalam contoh ini kita bisa lihat kalau Delindri bilang sesuatu dalam bentuk past. Yaitu, I wrote you a letter last week. Nah, kalau diubah menjadi bentuk indirect speech, maka akan menjadi Delindri said that she had written me a letter the previous week. Nah, lihat kan ada perubahan tenses di sana, yang tadinya wrote menjadi had written. Dan juga waktunya, yang tadinya last week menjadi the previous week. Supaya lebih jelas, coba lihat tabel perubahannya di sini ya. Present menjadi past, present continuous menjadi past continuous, present perfect menjadi past perfect, past simple menjadi past perfect, past continuous menjadi past perfect continuous, modals bentuk ke-1 menjadi modals bentuk kedua. Nah, kalau modals bentuk kedua tidak berubah atau tetap. Kita lihat beberapa contohnya. Yang kedua adalah bentuk imperative atau kalimat perintah. Nah, ini Abi bagi menjadi dua bagian, yaitu yang dalam bentuk positif dan juga dalam bentuk negatif, atau positive imperative dan negative imperative. Contoh untuk yang positif, she told me, pick me up at 7. Nah, ini kalau dirubah menjadi indirect speech, tinggal menambahkan to sebelum verb. Menjadi, she told me to pick her up at 7. Nah, di sini verbnya tidak berubah, tapi orangnya berubah. Dari me menjadi her. Pick me up menjadi pick her up. Contoh yang lainnya untuk positif. The teacher asked me, clean the whiteboard. Menjadi, the teacher asked me to clean the whiteboard. Nah, untuk yang negatif, contohnya, she told me, don't go outside. Nah, kalau ini dirubah menjadi indirect speech, maka tinggal menambahkan not to sebelum verb. Jadi, contoh yang tadi menjadi, she told me not to go outside. Contoh yang lain untuk negatif, my mother told me, don't come home late. Menjadi, my mother told me not to come home late. Nah, untuk yang ketiga adalah bentuk questions atau pertanyaan.
Nah, ini juga Abi bagi lagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah yes or no questions, dan yang kedua WH questions. Contoh untuk yes or no questions, Father asked me, did you lock the door last night? Kalau diubah menjadi indirect speech, maka menjadi Father asked me if atau whether I had locked the door the night before. Nah, dalam indirect speech ini kalimatnya tidak lagi menjadi kalimat tanya, tapi menjadi kalimat pernyataan. Makanya diganti dengan if atau whether. Boleh pilih salah satu. Setelah itu diikuti subjeknya. Karena contoh tadi direct speech-nya dalam bentuk past tense, did you lock the door last night? Maka dalam bentuk indirect speech, verbs-nya atau tenses-nya berubah menjadi past perfect, yaitu I had locked the door the night before. Dan waktunya juga berubah dari last night menjadi the night before. Untuk jenis pertanyaan yang kedua, yaitu WH questions, contohnya, Father asked me, where do you keep the key? Nah, ini kalau diubah menjadi bentuk indirect speech, maka kalimatnya menjadi Father asked me where I kept the key. Nah, kalau yang pertama tadi yes no questions, itu ada if dengan whether. Di sini dalam bentuk WH questions tidak ada if atau whether, tapi ditulis lagi WH questionsnya. Kemudian diikuti dengan subjeknya langsung. Karena sama seperti yang tadi, bentuknya sudah bukan lagi bentuk kalimat tanya, tapi kalimat pernyataan. Karena direct speech-nya dicontoh tadi dalam bentuk present, where do you keep the key? Maka indirect speech-nya berarti berubah menjadi past tense, yaitu where I kept the key. Abi kasih contoh yang lainnya. Misalnya ada kalimat pertanyaan, he asked me, do you need my help? Maka kalau diubah menjadi indirect speech menjadi, he asked me if I needed his help. Untuk yang WH questions, contohnya, she asked me, how do you know my name? Kalau diubah menjadi indirect speech berarti menjadi, she asked me how I knew her name. Bagaimana penjelasannya? Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar ya. Nah, sekarang kita latihan ya. Abi akan berikan kalimat direct speech atau kalimat langsung dan kalian ubah menjadi indirect speech atau kalimat tidak langsung. Number 1, Olivia said, I miss my high school friends. Number 2, Father told me, wear your mask. Number 3, the teacher advised me, study hard and don't be lazy. Number 4, Rafi asked me, have you finished your assignment? Number 5, Parcelia questioned me, when will you call me? Write your answer in the comment section below. Well students, that's all I can share with you today. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Dan bunyikan juga loncengnya supaya dapat notifikasi video-video dari kita. Thank you for watching, have a great day, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.